we're going to have to see what happens. That's why I made it November 1st. We'll see what happens. Yeah. Selamat pagi, siang, dan malam pemirsa sekalian. Berjumpa lagi bersama Internews Daily. Sama saya Odelio Julius Hendry yang akan membantu kalian dalam berita seputar internasional. Berita utama hari ini adalah Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengancam akan menetapkan tarif 100% terhadap China. Untuk informasi selengkapnya saksikan berikut ini. Donald Trump dalam akun media sosialnya memberikan pernyataan yaitu, baru saja diketahui bahwa China telah mengambil sikap yang luar biasa agresif dalam bidang perdagangan dengan mengirimkan surat yang sangat bermusuhan kepada seluruh dunia. Dalam surat itu, mereka menyatakan bahwa mulai 1 November 2025 mereka akan memberlakukan pembatasan ekspor besar-besaran terhadap hampir semua produk yang mereka buat, bahkan beberapa produk yang bukan buatan mereka sendiri. Kebijakan ini mempengaruhi semua negara tanpa pengecualian, dan jelas merupakan rencana yang sudah mereka siapkan sejak bertahun-tahun lalu. Langkah ini belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah perdagangan internasional, dan merupakan aib moral dalam cara mereka memperlakukan negara-negara lain. Berdasarkan tindakan ekstrim China tersebut, dan dengan berbicara hanya atas nama Amerika Serikat, bukan negara lain yang juga diancam oleh kebijakan ini mulai 1 November 2025 atau bahkan lebih cepat jika China mengambil tindakan lanjutan. Amerika Serikat akan memberlakukan tarif sebesar 100% terhadap China di atas tarif yang sudah berlaku saat ini. Selain itu, pada tanggal yang sama, kami juga akan memberlakukan pembatasan ekspor terhadap semua perangkat lunak penting atau critical software. Sungguh sulit dipercaya bahwa China akan mengambil tindakan seperti ini, tapi mereka sudah melakukannya. Sisanya akan menjadi sejarah. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan akan mengenakan tarif tambahan 100% untuk barang-barang dari China di atas tarif 30% yang sudah berlaku mulai 1 November atau bahkan lebih cepat. Ancaman ini merupakan eskalasi besar-besaran setelah berbulan-bulan gencatan senjata perdagangan antar kedua negara. Pengumuman Trump ini terkait dengan peningkatan kontrol ekspor Beijing terhadap logam tanah jarang yang sangat penting yang dibutuhkan untuk memproduksi banyak barang elektronik. Akibatnya, Trump tampaknya membatalkan pertemuan dengan Presiden Tiongkok Xi Jinping yang dijadwalkan akhir bulan ini di Korea Selatan. Pesan awal Trump pada hari Jumat yang disampaikan melalui unggahan di Truth Socialnya, di mana ia mengancam akan mengenakan tarif baru yang besar-besaran, tidak diterima dengan baik oleh para investor karena kekhawatiran akan dejavu musim semi. Ketika tarif atas barang-barang China melonjak hingga 145% yang mencengangkan, pasar saham ditutup melemah tajam pada hari Jumat setelah komentar awal Trump, dengan Dow Jones anjlok 878 poin atau 1,9%, S&P 500 turun 2,7%, dan Nasdaq yang didominasi saham teknologi anjlok 3,5%. Amerika Serikat dan Tiongkok adalah dua ekonomi terbesar di dunia. Meskipun Meksiko baru-baru ini menggantikan Tiongkok sebagai sumber utama barang asing yang dikirim ke Amerika Serikat, Amerika bergantung pada Tiongkok untuk barang-barang senilai ratusan miliar dolar. Sementara itu, Tiongkok merupakan salah satu pasar ekspor utama bagi Amerika. Bagi Amerika Serikat itu sendiri, bagian penting dari perjanjian perdagangan adalah memastikan Tiongkok meningkatkan pasokan magnet tanah jarangnya. Namun terlepas dari beberapa terobosan yang tampak, Trump dalam beberapa bulan terakhir berulang kali menuduh Tiongkok melanggar ketentuan tersebut. Berikut adalah pernyataan yang diberikan Trump ketika diwawancari oleh WSG News.
Just want to confirm, have you canceled your meeting with President Xi? And No, I haven't canceled, but I don't know that we're going to have it. But I'm going to be there regardless, so I would assume we might have it. But, they hit the world with something that really is not anything that people are going to do. And it was shocking. I can tell you, Howard and I and Todd, we all, Scott, we were all speaking about it before. And we said, where did that come from? It was just, that was out of the blue, right? Out of the blue, they came up with this whole import-export concept, and nobody knew anything about it. So. if they roll back their export controls, the new announcement, would you Well, roll yeah, back your look, one- we're going to have to see what happens. That's why I made it November 1st. We'll see what happens, yeah. Mr. President, the last time, Mr. President. Go ahead, please. What else besides software could be on the table in terms of export controls? A lot more. I mean, you have software, but you have a lot more. We have airplanes, we have airplane parts. You remember that from last time? And we were just surprised at China. I have a very good relationship with President Xi, and they did that. This is not something that I, instigated. This was just a response to something that they did. And they didn't really aim it at us. They aimed it at the whole world. The whole world is subject to it. So I thought it was very, very bad. But we have many things, including a big thing is airplane. They have a lot of Boeing planes, and they need parts and lots of things like that, Steve. Sekian berita yang dapat kami sampaikan. Kami pamit undur diri. Saya Odilio Julius Hendri. Sampai di acara selanjutnya. Terima kasih.